Xiao Yichen, hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikah denganmu. Di masa depan, kita jangan pernah bertemu lagi. Gawat, ada orang yang melompat ke sungai. Yichen, Pak Xiao akhirnya kembali juga. Tampan sekali. Lihatlah, sepertinya dia juga sedang merangkul wanita cantik. Kakak Yichen, banyak sekali orang. Aku takut. Jangan takut, Wan Wan. Kamu memang masih terlalu polos. Nyonya, Anda tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Aku adalah istri yang dinikahi Xiao Yichen dengan penuh kehormatan, tidak boleh kehilangan kendali di situasi seperti ini. Mungkin saja ini hanyalah salah paham. Kamu ganti parfum ya? Kamu ganti parfum ya? Cuma tadi di luar tidak sengaja mungkin tersenggol. Gadis yang kamu bawa pulang kemarin itu siapa? Maksudmu, Wan Wan? Dia hendak terjun ke sungai. Kebetulan aku lewat, jadi aku menyelamatkannya. Aku hanya merasa kasihan padanya, makanya membawanya pulang. Jangan berpikiran yang macam-macam. Begitu banyak orang malang di dunia ini, kamu tidak mungkin bisa membawa mereka semua pulang, kan? Sejak kapan kamu jadi begitu pelit? Nyonya Lin, penyakitmu ini sudah memasuki stadium menengah kanker. Apalagi setelah kamu kehilangan anak dulu, beban pikiranmu sangat berat. Sepertinya, hanya tersisa paling lama 1 tahun. Jika segera menjalani pengobatan, mungkin saja masih ada sedikit harapan untuk selamat. Yichen, bukannya aku pelit, hanya saja waktu ku tinggal. Wan Wan baru saja tiba di lingkungan baru. Dia belum beradaptasi. Aku temui dia sebentar ya. Yichen, sejak kapan kamu menjadi seperti ini? Yu, Jing, aku pulang. Yu King sangat senang memilikimu. Meng Wan memang sebatang kara dan malang, tapi usiaku pun tak lama lagi. Belum tidur? Andai aku sudah tiada, apakah kamu akan menikahinya? Jika aku sudah tiada, apakah kamu akan menikahinya? Jangan bicara sembarangan. Seumur hidup ini, aku hanya mencintaimu seorang diri. Lihatlah, ini aku belikan dari Prancis Parfum edisi terbatas untukmu. Suka? Tidak?
Bagaimana? Kamu tidak suka? Aku suka aroma ini dengan yang ada di tubuh Mengwan. Persis sama. Tetap saja, Beberapa orang dan beberapa hal pada akhirnya telah berubah. kamu membuang parfum yang kuberikan ke tempat sampah. Apa maksudmu ini? Aku Yuking, kamu tahu kalau ibuku selama ini tidak mengakui pernikahan kita. Hari itu dia bertemu dengan Wan Wan dan sangat menyukainya. Dia memaksaku untuk menceraikanmu dan menikahi Wan Wan. apakah sebenarnya Nyonya tua yang suka atau kamu sendiri yang suka? Tenang saja, Yuking. Seumur hidup ini, aku hanya mencintaimu seorang diri. Tapi kamu pernah bilang kalau hal apapun tidak akan memisahkan kita. Kamu memaksaku demi dirimu untuk melawan ibuku. Begitu? Temani aku 1 tahun lagi. 1 tahun kemudian, aku akan setuju untuk bercerai. Ada apa di bibirmu itu? Apa yang ada di bibirmu? Bukan apa-apa. Hanya lipstik. Ikutlah aku makan malam di rumah lama. Mama ingin menemuimu. Yuching, 2 tahun lalu kamu kehilangan anak? Sampai sekarang perutmu belum ada tanda-tanda lagi. Umurku sudah lebih dari 50 tahun, tapi belum juga menimang cucu. Keluarga Xiao harus punya penerus. Ma, kenapa Mama bahas ini lagi? Dulu dia sendiri yang tidak hati-hati saat berjalan, hingga membuat keluarga Xiao kehilangan penerus. Memangnya aku tidak boleh membahasnya? Mama tahu sendiri. Dia tidak sengaja. Tidak sengaja. Tapi tetap saja salah. Jadi, di dalam hati Xiao Yichen, selamanya ini adalah kesalahanku. Presiden Xiao, Nona mengjatuh terluka di halaman belakang. Cepatlah pergi lihat. Apa? Kakak Yuching, aku sudah menjadi milik kakak Yichen. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Sebaiknya kamu berikan posisi Nyonya Xiao ini kepadaku saja. Dia sudah tidak mencintaimu lagi, jadi sebaiknya lepaskan saja posisi Nyonya Xiao itu. Aku sudah mengatakannya padanya bahwa 1 tahun lagi baru kita bahas masalah ini lagi. Karena kamu begitu tidak tahu diri, maka akan kuberitahu kenyataannya. Kedatanganku kemari sebenarnya ingin meminta kejelasan bagi anak di perutku yang sudah berusia 1 bulan ini. Aku ingin status cucu sulung keluarga Xiao untuknya. 1 bulan? Bagaimana mungkin Yichen? Kalian baru kenal beberapa hari? Mana mungkin dia sudah mengandung bayi berusia 1 bulan? Anak di dalam perut Wan Wan. Memang benar itu adalah anakku. Jadi waktu itu kamu menggunakan ibu sebagai alasan untuk menceraikanku hanya demi bayi di perutnya? Kenapa? Memangnya kalau kamu tidak bisa hamil, aku dilarang punya anak dengan orang lain? Jadi kalian memang sudah lama menjalin hubungan? Hanya aku yang tidak tahu apa-apa? Betapa konyolnya diriku ini.
Yuking, kata dokter, kamu sedang mengandung dengan usia kehamilan 1 bulan. Ternyata aku benar-benar hamil. Yuking, apa yang ingin kamu makan? Aku akan menyuruh orang untuk membelikannya. Mengwan juga sedang mengandung anakmu. Jangan pikirkan itu. Kamu cukup fokus menjaga kandunganmu saja. Apakah Xiao Yichen hanya sekedar menginginkan seorang anak? Mungkin saja. Sebenarnya dia tidak mencintai Mengwan. Apa mungkin Xiao Yichen hanya menginginkan seorang anak? Dia sebenarnya tidak mencintai Mengwan. Apapun alasannya, Xiao Yichen tetap saja telah mengkhianatiku. Batalkan semua pekerjaanku selanjutnya. Aku ingin fokus menemani Yuking. Baik, bos. Yuking, kamulah orang yang paling aku cintai. Aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menemanimu nanti. Pulanglah bersamaku, ya. Kakak Yichen. Aku tahu bagimu, sangat sulit untuk segera bercerai dan menikahiku. Aku tidak akan memaksamu. Tapi bukankah kamu pernah bilang, anakku adalah cucu sulung keluarga Xiao? Wan, tolong jangan menangis lagi. Ya. Kakak Yichen, pilih dia atau aku? Pilih aku atau dia. Aku berjanji padamu, bayinya tidak mungkin lahir. Yuking, ini vitamin penguat janin yang kubeli dari luar negeri. Cepat makanlah. Letakkan saja dulu di situ. Aku belum mau. Makan sekarang. Yuking, apa semalam kamu mendengar sesuatu? Yuking, apa semalam kamu mendengar sesuatu? Kamu tahu ini obat untuk membuang bayi ini, kan? Xiao Yichen, lepaskan aku. Lepaskan aku. Yuking, kita bisa punya anak lagi nanti. Ya. Xiao Yichen, atas dasar apa? Ini juga anakmu. Cucu tertua dari keluarga. Keluarga Xiao hanya boleh dilahirkan oleh Wan. Aku terpaksa melakukan ini padamu. Presiden Xiao, gawat, Nona Meng tidak sengaja jatuh dari tangga. Apa? Nyonya, apa yang terjadi? Ini apa? Xiao Yichen ingin mencelakai anak dalam kandunganku. Apa? Lion Zhang, mumpung dia sedang tidak ada, ayo kita segera pergi. Baik. Kakak, bisakah bantu membawa kami keluar? Ehem. Terima kasih.
Ayo pergi. Asalkan bisa melindungi anakku kemanapun aku mau. Nona, apa yang harus kita lakukan? Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Yuking, aku sarankan kamu sebaiknya ikut aku pulang baik-baik. Xiao Yichen, lepaskanlah kami pergi. Lin Yuking, kamu tidak punya hak untuk memintaku. Presiden Xiao, saya mohon lepaskanlah Nona Yuking. Dia adalah istrimu, orang yang sangat mencintaimu selama 7 tahun ini. Bawa dia pulang. Bagaimana dengan di Bizang? Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tolong lepaskan dia, ya. Ada apa dengan bekas luka yang mengering di tangan ini? Anak dari Wan Wan sudah tiada. Karena kamu memuntahkan obat itu, maka setelah anakmu lahir nanti, dia akan diberikan kepada Wan Wan. Xiao Yichen, mari kita bercerai saja. Xiao Yichen, ayo kita bercerai. Apa katamu? Aku bilang, aku mau bercerai denganmu. Karena kamu sudah tidak cinta lagi, maka lepaskanlah aku. Pergilah menikahi Mengwan kesayanganmu itu. Lin Yuking, aku hanya memintamu untuk memberikan anak itu kepada Wan Wan, dan kamu malah mau minta cerai dariku? Biar ku beritahu ya, kamu tidak punya hak untuk menceraikanku. Pelayan Zhang adalah orang yang sangat baik. Ternyata, kudengar saat dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarai pelayan Zhang tiba-tiba hilang kendali. Pelayan Zhang, maafkan aku. Itu semua karena menyelamatkanku, maka dia sayang, maafkan aku. Lin Yuking, apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu anak yang ada di dalam kandunganmu itu hampir saja tiada? Tegak-tegaknya kamu menyakiti anak kita sendiri? Anak kita? Kalau bukan karena Mengwan, anaknya telah tiada, memangnya kamu akan peduli dengan anakku? Kamu, Lin Yuking, kamu akan menerima akibat atas semua perbuatan.
Mau apa kamu datang ke sini? Nona besar Lin, apakah kamu masih belum tahu tentang apa yang terjadi di luar sana? Apa maksudmu? Lin Group telah bangkrut. Pimpinan tertinggi grup yaitu Lin Sheng terkena serangan jantung mendadak dan sudah dinyatakan tiada karena gagal diselamatkan. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bukankah itu asisten ayahku? Xiao Chen, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Di mana ayah? Nona, pagi tadi, seluruh mitra bisnis kita tiba-tiba membatalkan semua kontrak. Presiden Lin terkena serangan jantung. Sebelum sempat dibawa ke rumah sakit, dia sudah menghembuskan napas terakhirnya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ibu, Nona, cepatlah kembali ke rumah. Nyonya mengalami masalah besar. Akhirnya Nona kembali. Nyonya baru saja mencoba mencelakai dirinya sendiri. Ibu, 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 jangan menakutiku. Kumohon jangan menakutiku. Tidak mungkin ayah dan ibu meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Semua ini sangatlah janggal. Jika ingin anakmu tetap selamat, tukarkan dengan grup Lin beserta nyawa kalian sebagai ganti. Lin Yuking, ikutlah aku pulang lebih dulu, biar aku yang mengurus sisanya. Kondisi tubuh ibu hamil ini sudah sangat buruk. Apa Anda tidak mengetahuinya? Seharusnya Anda menasihatinya sejak awal. Dia begitu takut, Meng Wan. Tidak bisa mendapatkan anakku. Ayo cepat, semangat. Terus dorong, ayo dorong, cepat. Bayinya akan segera lahir. Ayo dorong lagi. Sudah lahir, bayinya sudah lahir. Anakku. Anakku. Aku akan membawanya agar dia bisa melihatnya. Jangan. Anak itu sangat malang, baru saja dilahirkan,
tapi sudah tiada karena ketidaksengajaan. Aku juga tidak tahu apa yang ada di pikiran Presiden Xiao. Dia menelantarkan istri sahnya dan justru memihak selingkuhannya. Ayah dan ibu sudah tiada, bayiku pun sudah pergi. Aku bahkan belum sempat melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Ayah, ibu, aku datang menemui kalian. Halo, Jing Jing. Xiao Yichen, hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah menikah denganmu. Apalagi yang kamu bicarakan? Kamu ada di mana? Aku akan datang menemuimu sekarang. Tidak perlu, jangan pernah cari aku lagi. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Gawat, ada seseorang yang melompat ke sungai. Lin Yuking? Ini pasti tidak benar. Lin Yuking, aku tidak akan pernah lagi melakukan hal yang menyakitimu. Bisakah kamu memaafkanku? Kembalilah. Aku sungguh tahu aku bersalah. Tuan Xiao, harap tabah dan relakan dia. Yichen, Jangan, Yuking. Jangan tinggalkan aku. sudah. Ibu di sini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bukankah ini barang yang dulu aku pesan khusus dari luar negeri? Yang satu-satunya di dunia ini dan melambangkan cinta abadi? Bukankah ini waktu saat aku membawa Mengwan pulang kembali? Bagaimana mungkin? Kondisi fisik ibu hamil itu sudah sangat buruk sekali. Tidakkah Anda mengetahuinya? Kenapa dulu Anda tidak menasihatinya? Yuking, mengapa kamu tidak memberitahuku? Yuking, kenapa kamu tidak memberitahuku? Yichen, bukannya aku pelit, hanya ini yang aku punya. Wan baru saja sampai di lingkungan baru, dia belum bisa beradaptasi. Aku akan pergi menemuinya dulu. Seandainya ayah dulu tidak bilang bahwa aku harus punya anak untuk bisa mengambil alih Xiao Group, aku tidak akan pernah bersama dengan Mengwan. Yuking, orang yang kucintai hanyalah dirimu seorang.
Kakak Yichen, berhentilah minum. Yuking, Bukankah aku tadi melompat ke sungai? Kamu sudah sadar. Siapa Anda? Jangan banyak bergerak dulu. Cing-cing, apakah kamu masih ingat bahwa kamu punya seorang kak? Kak. Ayah dan ibu memang pernah bilang kalau sebelum aku ada seorang kak, tapi dia terpisah dari ayah dan ibu. Dan tidak ditemukan meski sudah dicari lama sekali. Sekarang dia sudah kembali dan tepat berada di hadapanmu. Kak. Kak. Maafkan aku, Kak terlambat kembali. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa aku masih hidup? Aku sudah menyuap dokter di sana, makanya aku bisa menukarmu kembali ke sini. Untungnya gedung rumah sakit itu sudah tua, lantainya tidak terlalu tinggi, dan ada beberapa benda yang menahan benturan. Ditambah lagi aku mencari tim medis paling ahli dari luar negeri. Itulah yang membuatku bisa menyelamatkanmu dari maut. Maaf membuatmu khawatir, Kak. Tapi aku sebelumnya didiagnosis menderita kanker dan tidak akan hidup lama lagi. Bagaimana bisa aku melupakan hal itu? Aku sudah menyuruh dokter untuk menyuntikkan obat khusus terbaik dari luar negeri kepadamu. Meski belum dipasarkan, tapi tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Tugasmu sekarang hanyalah menjaga kesehatan tubuhmu. Aku sekarang punya kemampuan untuk melindungimu dengan baik. Bagaimana bisa aku tenang? Aku ingin menuntut balas. Yuking, Kakak Yichen, tidurlah sebentar lagi. mungkinkah aku salah mengira Meng Wan sebagai dirinya? Meng Wan, keluar. Kakak Yichen, Maaf. Sebaiknya kamu keluar dulu. Lin Yuking, tunggu saja. Cepat atau lambat semua ini akan menjadi milikku. Akhirnya kembali juga. Ayo kita pergi. Ya, tidak apa-apa. Ayo pergi. Halo Yichen, ingin ku beritahu sebuah kabar baik. Apa? Aku sudah hamil hampir 3 bulan. Aku baru saja selesai periksa di rumah sakit. Hampir 3 bulan. Bukankah itu malam saat aku sedang mabuk? Aku mengerti. Aku akan menyuruh sopir menjemputmu. Dulu saat Lin Yuking masih ada, kamu sangat membencinya. Nona Meng, silakan naik ke mobil. Bukankah itu Lin Yuking? Tolong, apakah ada orang di sana? Ada orang di sana? Tolong aku. Apakah ada orang di sana? Suara Tolong. itu Tolong. Yuking. Apakah ada orang? Tolong.
Ah. Yuking. Kamu baik-baik saja? Ah. Yucheng, bagaimana keadaanmu? Siapa kamu? Beraninya merusak urusan kami? Xiao Yi Chen. Cepat pergi, pergi. Kamu tidak apa-apa? Terima kasih. Yuking. Apakah itu kamu? Hah? Ternyata benar itu kamu? Kamu masih hidup? Anda salah orang kan? Apa mungkin? Benar-benar hanya mirip saja. Tuan. Tuan? Tuan. Tahi lalat di posisi yang sama persis. Yuking, benar-benar itu kamu? Kamu benar-benar masih hidup? Tuan, saya tidak mengenal Anda. Anda salah orang. Hati-hati. Kakiku? Ayo, saya antar Anda ke rumah sakit dulu. Terima kasih. Langkah pertama rencana ini berhasil. Tuan Xiao, wanita ini memiliki luka akibat jatuh dari tempat tinggi, tetapi penyakit kankernya sedang berangsur pulih. Hanya saja, sekarang dia kehilangan ingatan masa lalunya. Apa? Hasil pemeriksaan menunjukkan, gegar otaknya cukup parah. Mengenai hal-hal di masa lalu, dia tidak bisa menjawab satupun. Jangan menyinggung perasaannya dulu. Jika dilakukan perlahan, mungkin bisa pulih kembali. Kumpulkan semua barang milik Nyonya dan kunci di dalam gudang. Siapapun dilarang membahas segala hal tentang Nyonya. Dokter bilang, kamu kehilangan seluruh ingatanmu. Ternyata begitu. Apa kamu ingat siapa orang-orang yang mengejarmu itu? Aku hanya ingat saat terbangun, aku sudah ada di sebuah gudang tua. Seseorang bilang ingin mengambil bagian tubuhku untuk dijual demi uang. Oh ya, sejak tadi Anda memanggilku, Yuking. Apakah namaku Yuching? Apa namaku benar-benar Yuking? Tidak, aku salah orang. Namaku Xiao Yi Chen. Wajahmu sangat mirip dengan salah satu kerabatku. Di luar sangat berbahaya. Kamu tidak punya tempat tujuan. Bagaimana kalau aku membawamu pulang bersamaku dulu? Baiklah, kalau begitu. Terima kasih banyak. Rumahmu benar-benar sangat besar ya? Duduklah dulu di sofa sebentar. Aku akan mengambilkan baju untuk. Lin Yuking, mengapa kamu bisa ada di sini? Sosok yang kulihat pagi itu, ternyata benar itu dia. Bukan Nona, Anda salah orang. Tuan Xiao yang sudah menyelamatkanku dari orang jahat dan membiarkanku berada di sini. Untuk tinggal sementara waktu. Lin Yuking, jangan berpura-pura lagi. Kamu sudah pergi, tapi kenapa masih harus kembali lagi? Apakah kamu tidak rela melepaskan uang keluarga Xiao? Atau kamu ingin merebut Xiao Yi Chen dariku? Nona, apa yang sedang Anda bicarakan? Kamu... Kamu tidak apa-apa? Meng Wan? Apa kamu sudah gila? Kakak Yi Chen, Lin Yuking dia. Dia bukan Yuking. Ayo kita pergi. Kenapa ada suara tangisan anak kecil? Jika anakku masih ada, apakah dia juga akan selucu ini?
Kenapa kamu ada di sini? Aku baru saja mendengar ada anak menangis, jadi aku masuk ke sini. Maafkan saya Tuan Xiao. Anak ini sudah berusia 3 bulan. Sangat lucu, bukan? 3 bulan. Jika anakku masih ada, usianya juga kira-kira sebesar ini. Aku sudah memberinya sebuah nama. Namanya Ni Ancing. Kamu telah melenyapkan anakku, tapi kamu malah memberi anak Mengwan, nama Ni Ancing. Dia juga punya nama panggilan, namanya Tuan Zi. Oh iya, aku tidak mungkin terus memanggilmu Nona, kan? Boleh aku memanggilmu Yoran? Bagaimana menurutmu? Yoran, besok ada rapat di kantor, bisa tolong bantu aku menjaga Tuan Zi kecil? Sepertinya dia belum menyadari bahwa aku sedang pura-pura amnesia. Baiklah. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah anaknya sendiri. Aku pergi ke kantor dulu. Ya. Terima kasih banyak sudah mau membantu menjaga anak saya. Sekarang waktunya aku menyusui. Tunggu sebentar. Siapa yang mengizinkanmu menyusuinya? Yi Chen pergi ke kantor untuk rapat. Aku rasa Tuan Zi pasti sudah lapar, jadi aku membuatkan susu botol dan membawanya kemari. Kamu lupa apa yang sudah Yi Chen katakan padamu? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tidak. Aku tidak lupa. Aku hanya... Kalau tidak lupa, segera keluar. Kap-kap, jangan menangis. Anak pintar? Tidak apa-apa. Tak disangka Tuan Zi saat dipelukannya, ternyata sangat penurut. Yoran, jangan biarkan siapapun selain saya dan Yi Chen selain kami berdua, mendekatinya. Bibi Xiao, mengapa tidak membiarkan Mengwan menjaga anaknya sendiri? Presiden Xiao, informasi tentang Nyonya sudah ditemukan? Katakan, apa yang terjadi? Setelah Nyonya terjun dari gedung, beliau memang dibawa ke rumah sakit pusat. Nyonya berhasil diselamatkan, hanya saja ada seseorang yang bermain di balik semua ini. Dan menukarnya dengan mayat palsu. Siapa yang melakukan hal itu? Berdasarkan informasi dari penyelidikan, ini adalah kerjasama dengan lembaga luar negeri, sebuah kelompok penjahat yang menculik pasien kritis dan memperdagangkan organ tubuh. Pergi selidiki informasi mereka. Aku ingin menangkap mereka semua. Baik, Tuan. Bibi Xiao, kenapa Mengwan tidak diperbolehkan merawat anaknya sendiri? Dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Ibu jangan sampai memberitahu Lin Yuking tentang kejadian yang lalu. Jangan juga biarkan dia mengingat penderitaan itu. Dia tidak akan sanggup menanggungnya. Yi Chen, ibu hanya bisa membantumu sampai di sini. Kakak Yi Chen, makanlah buahnya. Baik. Kakak Yi Chen, apa kamu sudah tidak ingin menikahiku lagi? Kenapa bicara sembarangan lagi? Jika kamu memang tidak ingin menikahiku, mengapa dulu kamu mendekatiku? Wan, aku pasti akan menikahimu. Presiden Xiao, Nona Meng sedang mengandung, mengapa Anda tidak menikahinya? Presiden Xiao, izin bertanya. Beberapa hari lalu Anda membawa pulang seorang wanita yang terlihat persis sama dengan Nyonya Xiao.
Apakah dia hanya pengganti? Atau apakah Nyonya Xiao sebenarnya belum tiada? Para wartawan ini, bagaimana bisa mereka tahu bahwa Meng Wan sedang hamil? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah Anda adalah istri dari Presiden Xiao, yakni Nyonya Lin Yuking? Tidak, dia bukan istrinya. Saya menyelamatkannya secara kebetulan. Wajahnya hanya terlihat sangat mirip dengan Yu Jing. Keluarga Xiao kami bukan orang seperti itu. Yi Chen akan menikahi Nona Meng. Benar, pernikahanku dengan Meng Wan sudah ditetapkan untuk Senin depan. Jika tidak ada urusan lain, silakan kalian pulang. Antar tamu keluar. Hei, Presiden Xiao, Presiden Xiao. Presiden Xiao. Tak kusangka, kata sandi Xiao Yichen ternyata masih menggunakan hari ulang tahunku. Kenapa sepertinya tidak ada masalah apapun? Selidiki Lin Yuking mengenai kejadian dia jatuh dari gedung beberapa bulan lalu. Jangan-jangan dia telah menghapus pesannya? Yi Chen, karena kamu tidak berencana untuk mengambil alih grup Lin, maka dokumen di dalam laci di ruang kerja itu musnahkan saja. Mengambil alih grup Lin? Akuisisi grup Lin. Sepertinya ternyata bangkrutnya grup Lin tahun itu adalah karena seseorang bekerja sama dengan Xiao Group dari dalam mengarang sebuah kebohongan ilegal tentang grup Lin yang membuat mitra bisnis dan para investor menarik dana mereka. Kak, sampai jumpa 1 jam lagi. Para wartawan itu, apakah kamu yang mendatangkan mereka? Kakak Yi Chen, aku hanya merasa terlalu takut. Cukup, Meng Wan. Apa kamu tahu kalau perbuatanmu ini bisa membuat Xiao Group benar-benar hancur reputasinya? Jika kamu benar-benar bersedia menikahiku, bagaimana mungkin ini akan memengaruhi nama baik keluarga Xiao? Kamu, Cukup, Ibu, nasi sudah menjadi bubur. Biarlah begini saja. Pergilah lengkapi daftar tamu dari pihakmu. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Kamu tidak boleh membuatnya tertekan? Kalau begitu kamu harus menikahi Meng Wan.
Kak, aku menemukan ini di keluarga Xiao. Benar sekali, bukti ini adalah bukti saat grup Lin dijebak waktu itu. Baguslah. Aku juga sudah menyelidiki beberapa hal yang menarik. Foto-foto ini sepertinya semuanya diambil beberapa bulan yang lalu. Tak disangka Meng Wan ternyata masih berhubungan dengan pria lain di belakang kita. Dia dan Xiao Yichen memang bukan orang baik sejak awal. Lihatlah ini juga. Tes DNA? Kenapa dia hamil lagi? Waktunya tidak tepat. Entahlah, saat dia melakukan pemeriksaan kandungan, aku mengatur dokter untuk melakukan tes cairan ketuban padanya. Kak, anakku belum tiada. Apa? Syukurlah kalau begitu. Sekarang semua buktinya sudah kita pegang, kita bisa melaporkannya kapan saja, dan segera menjemput anak itu kembali. Tidak, Kak, tunggulah sebentar lagi. Sekarang masih belum saatnya. Di mana Yuking? Halo? Presiden Xiao? Komplotan kriminal yang bersembunyi di rumah sakit sudah ditemukan? Bagus sekali. Beri mereka pelajaran yang sangat berat, lalu serahkan mereka ke polisi. Nona Yuran, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Mengenai asal-usulmu, aku sudah mengetahuinya. Tapi hal ini tidak boleh sampai diketahui orang keluarga Xiao. Jadi, besok malam jam 8, bertemu di Gunung Yue. Lihatlah semua ini. Apa ada yang bisa kamu ingat? Aku tidak punya ingatan tentang ini. Kamu bernama Lin Yuking, adalah putri dari Lin Group dan istri dari Xiao Group Xiao Yichen. Namun, suamimu berselingkuh dan kedua orang tuamu juga sudah tiada. Jadi, Xiao Yichen, orang yang diajak berselingkuh itu adalah kamu? Tentu saja, kamu dan Yiken hanya pasangan di atas kertas. Dia tidak mencintaimu. Oh ya, aku yang berpura-pura menjadi Xiao Yichen dan mengirim pesan singkat kepada ibumu. Jika ingin kamu tetap hidup, serahkan keluarga Lin dan nyawa pasangan suami istri itu. Ternyata pesan singkat yang ibu terima itu dikirim oleh Meng Wan. Lalu perihal tiadanya pelayan Zhang. Aku juga yang menyuruh orang untuk mengaturnya. Serta anakmu itu. Tapi, dia berhasil diselamatkan. Anakku benar-benar masih hidup? Tidak masalah. Lagi pula besok, aku akan menikah dengan Yichen. Mengenai anakmu, aku punya banyak kesempatan untuk menghabisinya. Kamu. Meng Wan, aku juga beritahu kamu, bukti perselingkuhanmu, serta tes DNA itu, semuanya sudah aku temukan. Menurutmu, jika semua ini diketahui oleh Xiao Yichen, apa yang akan terjadi? Kalau begitu enyahlah kamu. Lin Yuking, akhirnya kamu sudah tiada.
Yuqing. Di mana Yoran? Kata Nona Meng, Nona Yoran sedang berganti pakaian, dia akan segera ke sini. Bu. Kalian lihat? Foto ini? Bukankah ini dari 1 tahun yang lalu? Itu berarti, Xiao Yichen telah berselingkuh? Dan pengantin malam ini, Meng Wan juga berselingkuh. Sepertinya mereka berdua sangat serasi, sama-sama bukan orang baik. Benar sekali. Benar-benar memuakkan. Ternyata kamu berani membohongi kami. Ternyata kamu berani menipu kami. Bukan seperti itu. Itu semua bohong, sungguh bukan seperti itu. Suamimu sudah berkhianat, dan kedua orang tuamu pun sudah tiada. Orang yang selingkuh dengan Xiao Yichen itu adalah kamu. Tentu saja, kamu dan Yichen hanya sepasang suami istri formalitas. Dia tidak mencintaimu. Asal kamu tahu, akulah yang memalsukan identitas Xiao Yichen untuk mengirim pesan singkat kepada ibumu. Jika dia ingin kamu tetap selamat, maka dia harus menyerahkan grup Lin dan nyawa mereka berdua. Hahaha. Kalau begitu, habislah kamu. Bukan begitu maksudnya. Meng Wan, tega-teganya kamu melakukan begitu banyak perbuatan keji, kembalikan Yuqing kepadaku. Pak Polisi. Yichen, aku melakukan ini karena terlalu mencintaimu. Tenangkan dirimu. Bagaimanapun situasinya, jangan main hakim sendiri. Jangan pernah tunjukkan mukamu lagi di depanku. Pergi kamu. Yuqing? Yichen? Anakku? Yichen? Cepat, hubungi layanan darurat sekarang. Kriminalnya kabur, cepat kejar. Seluruh investor telah menarik modal dari keluarga Xiao, Pradi Dian Bidan. Seluruh kerjasama telah dihentikan, dan telah membayar denda pelanggaran kontrak yang sangat besar. Selain menyebabkan kebangkrutan, keluarga Xiao juga karena sengaja menjebak keluarga Lin, sehingga seluruh asetnya disita. Setelah diselidiki, Lin Group ternyata sebelumnya telah dijebak. Menurut kabar dari lokasi kejadian, nama mendiang adalah Meng Wan, seorang wanita yang tewas tertabrak truk saat mengenakan gaun pengantin. Ayah, Ibu, apakah kalian melihat ini? Yoran, kamu tidak apa-apa. Panggil aku Lin Yuqing. Kamu sudah tahu semuanya. Bukankah kamu sudah mendengar rekamannya? Aku sudah bilang kalau aku hanya pura-pura hilang ingatan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti dan menghancurkan keluarga Xiao dalam sekali jalan. Yuqing, aku benar-benar tahu bahwa aku salah.
Aku tidak meminta hal lain, hanya memohon agar kamu bisa memaafkanku. Memaafkanmu? Xiao Yichen? Hal-hal kejam yang telah kamu lakukan padaku saat itu sangatlah banyak. Kamu membuat keluarga kami bangkrut saat membuat ayahku tiada. Pernahkah kamu berpikir betapa putus asanya aku? Juga saat di luar ruang bersalin rumah sakit waktu itu, atas persetujuanmu juga lah Meng Wan baru berani menjatuhkan bayi itu. Yoking, aku hanya sempat hilaf saja. Yukeng, kamu harus percaya padaku. Jangan gunakan alasan seperti itu. Yuking, aku akui semua perbuatanku sebelumnya, tetapi masalah menjatuhkan bayi itu, aku sungguh tidak tahu. Meng Wan bilang, ingin membawa bayi itu untuk diperlihatkan padamu, makanya aku setuju. Aku tidak tahu dia melakukan hal yang begitu kejam dan tak termaafkan ini. Awalnya aku ingin mengusirnya, tetapi dia sudah mengandung. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku. Kedatanganku kali ini adalah untuk menjemput Xiao Tuanzi. Tidak, dia adalah satu-satunya kenanganku. Yuking, aku mohon jangan lakukan itu. Dulu kamu ingin menghabisinya. Apa kamu pantas menjadi seorang ayah? Yuking, Kenapa kamu tidak membiarkanku ikut denganmu ke keluarga Xiao untuk menjemput Tuan Zi? Aku takut kamu tidak tahan untuk memukulnya. Di dalam villa itu ada polisi. Hebat sekali adikku. Kamu sudah begitu memahamiku. Tentu saja Penjahat organisasi ilegal yang kabur memanfaatkan celah saat pencarian polisi untuk menghabisi Xiao Yichen dengan pisau. Xiao Yichen, kali ini kita benar-benar tidak akan bertemu lagi. Kak, ayo kita beri dia nama yang baru. Namanya menjadi Lin Muxi. Di bawah kehangatan sinar matahari, masa depan akan cerah dan indah.